Ya, Anda kembali bersama kami, kembali dengan Pak Eko Putrosanjoyo. Tadi bicara panjang lebar luar biasa ya Pak ya. Tampaknya memang Pak Eko ini sudah punya program-program yang jelas ya untuk membangun desa. Apakah ini juga dilatar belakangi dengan ini nih? Karena begini Pak Eko, publik mungkin banyak yang belum kenal secara lebih dekat secara personal begitu ya ke Pak Eko. Karena memang Pak Eko ini termasuk menteri yang low profile begitu. Jarang genit-genit dengan media begitu ya Pak ya. Tetapi kan orang juga tahu nih sebenarnya Pak Eko dulunya dari bisnis begitu ya Pak ya. Apa ini juga ikut membantu begitu? Ya, saya pikir running organization itu sama saja. Saya beruntung karena punya presiden yang visinya jelas dan directionnya jelas. Jadi kalau kita tanya sama beliau tuh maunya apa, kita jelas gitu. Dan beliau maunya gini, lakukan ini. Jadi kita jelas. Dan kalau kita ada kesulitan, ada usulan gitu, diajak diskusi itu juga beliau responnya cepat. Jadi kita kalau punya leader yang kayak gitu kan jadi kita kerja lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua kali kita running satu organisasi itu yang paling penting nomor satu kita jelas visinya apa. Dari visinya apa langsung kita jabarkan ke dalam satu bisnis model yang benar juga gitu. Karena kalau bisnis modelnya salah udah ke belakang kita cuma jadi pemadam kebakaran saja. Nah setelah visi jelas, bisnis model jelas ya kita mulai pakai klasik lah. Man, method, mesin, money. Jadi struktur organisasinya harus kita sesuaikan dengan bisnis proses dan bisnis modelnya. Setelah itu orang-orangnya, makanya saya hire consultant waktu saya pertama kali jadi menteri untuk bikin assessment. Jadi organisasi saya rampingkan karena terlalu gemuk. Jadi decision making prosesnya lambat sehingga banyak hal yang tidak terfollow up dengan cepat. Nah kemudian sistemnya juga kita rubah. Saya juga beruntung dibantu sama Bank Dunia, dikasih beberapa advisor yang mumpuni. Jadi di Kementerian Desa ini ada advisornya Pak Haryono Suyono, itu bekas Menko Kesra zaman dulu. Kemudian Pak Renal Kasali, beliau manajemen guru. Pak Jimmy Gani juga dari IPMI Business School. Ibu Afiliani, datanya kuat sekali. Kemudian Pak Hermawan Kertajaya itu ahli marketing. Kemudian ada Pak Bibit Samatrianto untuk masalah supaya agar tidak ada korupsi di kementerian kita. Kita juga ada kerjasama sama Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung ikut mengaudit program kita. Jadi sebelum itu terjadi udah. Karena kalau udah terjadi kita ruginya dua Mbak. Nomor satu, kecolongan yang udah nggak bisa balik lagi. Yang kedua, kita kehilangan orang yang kita udah didik begitu lama. Jadi yang harus kita jaga supaya korupsi itu jangan terjadi, jangan memberikan kesempatan. Nah dengan pengawasan yang banyak itu kan kesempatan jadi tidak terjadi. Termasuk juga ini Pak, kan soal status BTP ini Pak ya, tadi ya ini memang seberapa pentingnya kok sampai kemudian ini terjadi juga ada semacam permainan begitu ya Pak ya? Saya tidak tahu kenapa itu bisa terjadi ya, dan itu mungkin masalah budaya aja lah, masalah budaya. Karena kita juga nggak ada nyogok, nggak mungkin lah dengan uang 50 juta atau berapa bisa ngerubah itu. Tapi WTP itu saya juga bingung kalau WTP itu suatu hal yang kayak dewa gitu. Kalau kita kerja benar, reportingnya on time ya otomatis WTP Mak. Nggak perlu harus kerja genius atau extraordinary bisa WTP. Dan buktinya dengan kita budayakan agar semua birokrat kita disiplin, kita otomatis WTP terus ini 2 tahun berturut-turut. Nggak perlu ada effort macam-macam juga. Tapi atas kasus yang terakhir ini Pak Eko siap juga kemudian ada pihak-pihak yang berusaha menyeret-nyeret begitu sih bertanggung jawab? Ya itu risiko jabatan publik, saya dipanggil ya datang, biasanya kalau dipanggil ada wartawan orang pada buru-buru, saya udah masuk keluar lagi untuk menjelaskan gitu kan, ya kita itu kan apa adanya aja. Tantangan apa yang terbesar Pak Eko rasakan ya dalam menjalankan tugas ini? Ya saya terus terang belum pernah running public office sebelumnya. Jadi memang ada culture yang berbeda. Jadi nomor satu masalah manajemen gitu ya. Kayak pertama kali saya meeting dengan dirjen-dirjen saya itu masih banyak yang mereka meeting nggak bawa data, nggak bawa. Saya percaya kalau kita running organisasi itu mesti pakai data gitu. Karena kita punya job kan untuk buat keputusan. Kalau nggak ada data apa yang mau diputuskan gitu. Ya mungkin juga karena itu udah jadi satu culture itu perlu waktu dan saya keras sih. Kalau yang nggak bawa data saya suruh keluar.
Jadi ada beberapa culture shock lah ya dari swasta kemudian. Dan karena siang kita kan banyak kegiatan yang kayak gini kan. Jadi kalau meeting saya biasanya mulai jam 9 sampai jam 12 itu mungkin baru juga buat mereka gitu. Jadi ada yang nggak bisa ngikutin, makanya selama saya jadi menteri 6 dirjen saya copot. 12 eselon 1 saya copot, 300 eselon 3 saya copot. Dan itu sekarang hasilnya sudah, sekarang ritmenya sudah sama begitu ya Pak Yan? Dan mereka juga senang dengan performanya naik ini, mereka punya tunjangan kinerja kan naik dari 47% ke 70%. Jadi pendapatan mereka 2 kali lipat naik kan jadi. Ya, tapi selanjutnya nih Pak, dengan tim yang sudah solid seperti apa Pak belum ungkapkan? solid, Belum solid, masih banyak room buat improvement. Iya, tetapi target kedepannya nih Pak, seperti apa ini nanti? Ya target kedepannya tentunya kalau berdasarkan konstitusi ya kita ikut RPJM yang sudah ditetapkan. Tapi selain dari itu yang nomor 1, kita punya job ini kan sebetulnya sangat penting Mbak. Yaitu mengentaskan desa-desa miskin karena orang-orang miskin tuh banyak di desa. Karena Indonesia ini kan udah menjadi satu negara besar dengan kekuatan ekonomi yang besar. Tanpa kita sadari, mungkin Mbak Rahma juga nggak tahu bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia secara di GDP. GDP kita udah lebih dari 1 triliun US dollar. Dari berapa negara Pak? Dari negara ada berapa ratus kan di dunia. Bukan dari 17 begitu ya? Indonesia kan udah nomor 16. Dan secara PPP, parity purchase power kita, itu kita udah menjadi nomor 8 kan di dunia. Artinya kalau harga satu alat ini cost-nya kalau di Indonesia cuma 1.000 perak, kalau di Amerika mungkin 10.000. Artinya dengan 1/10 GDP, PPP Indonesia sama dengan Amerika. Jadi kita udah negara besar. Tapi bukan hanya itu aja Mbak. Diprediksi sama banyak lembaga rating dunia seperti PwC, McKinsey, itu Indonesia pada tahun 2050 ini kalau kita bisa pertahankan economic growth seperti saat ini, GDP kita akan loncat dari 1 triliun menjadi 7,2 triliun US dollar. Itu akan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau pertumbuhan ekonomi yang bagus ini tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dikurangi dengan pengurangan kemiskinan atau kesenjangan itu akan menimbulkan gejolak sosial. Contohnya terjadi di negara-negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah dulu GDP per kapitanya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Cuman karena gap antara kaya miskin terlalu jauh terjadi gejolak sosial, akhirnya pecah. Terjadi di bekas negara Yugoslavia, terjadi di Rusia, dan akhir-akhir ini terjadi di Amerika Latin, di Brasil, di Argentina, di beberapa negara Amerika Latin. Nah itu Pak Jokowi sadar benar, makanya perhatian beliau ke desa-desa pengentasan kemiskinan itu kuat sekali. Beliau adalah presiden pertama yang memberikan dana desa langsung kepada masyarakat. Beliau juga presiden pertama di Indonesia yang menganggarkan anggarannya lebih dari 50% bukan ke pusat tapi ke daerah. Dan tiap tahun terus dinaikkan. Itu baru terjadi ya Pak ya? Sejalan dengan kesiapan dari daerahnya sendiri. Jika kemudian ya dengan angka dolar seperti ini apakah kemudian desa ini menjadi harapan begitu ya? Iya. Ini kita sekarang lagi mengadakan sensus potensi desa nih. Mudah-mudahan nanti bulan September ini BPS datanya sudah selesai. Nanti kita lihat lah. Saya nggak berani mendahului BPS, tapi saya udah dapat gambaran improvementnya desa-desa. Tapi kalau kita lihat sekarang selain sektor pertanian dengan kita bangun sarana pasca panen sehingga kita bisa ekspor ya, karena Menteri Pertanian kita juga sangat pekerja keras juga. Itu sangat membantu desa juga. Kita juga banyak membangun desa-desa wisata, Mbak. Sekarang dana desa sebagian dipakai untuk bikin embung air juga. Jadi embung itu bukan hanya untuk sektor pertanian, tapi juga bisa untuk sektor pariwisata. Jadi tempat memancing, ada homestay, ada kafe-kafe kayak di Pujon Kidul, kayak di itu, dan itu cukup memberikan lapangan pekerjaan yang besar gitu. Pariwisata kita kan juga naik karena sekarang masyarakat kan kebutuhannya konsumsinya udah beda. Nggak shopping di mall lagi, tapi traveling sambil selfie kan. Iya, iya.